Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Dwi Wartini, NIM 105170614, mahasiswa Ilmu Pemerintahan Lokal 6A angkatan 2017, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan ujian akhir semester mata kuliah Tata Kelola Keuangan Negara dengan dosen pengampu Bapak Z. Haryanto, SHMH. Langsung saja pada pertanyaan yang pertama. Jika pengelolaan keuangan negara tidak dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah digariskan dalam Hukum Keuangan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, dapat dipastikan akan timbul yang namanya kerugian negara. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kerugian negara dan uraikan sekurang-kurangnya 4 perbuatan yang menimbulkan kerugian negara. Kerugian negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya akibat perbuatan melawan hukum baik secara sengaja maupun lalai. Yang pertama, selisih pembukuan uang atau barang pengelolaan kebendaharaan. Yang kedua, hilangnya kendaraan. Yang ketiga, membayar harga barang lebih mahal dari harga yang seharusnya. Yang keempat, yaitu menerima uang atau barang dengan harga lebih murah dari harga yang dibayar. Dan yang kelima, ada perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang keenam, yaitu ada perbuatan yang dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan dan norma-norma yang ada dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Lalu ada pertanyaan yang kedua, yaitu analisis link video yang diberikan oleh Bapak Z. Haryanto dalam perspektif ilmu tata kelola keuangan negara. Sedikit saya jelaskan mengenai pembahasan dalam video tersebut, yaitu adanya atau terjadinya kong kali kong antara DPRD Provinsi DKI Jakarta beserta jajaran-jajarannya. Dalam video ini dijelaskan bahwa Bapak Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Jokowi, dan Bapak Basuki Cahayapurnama selaku Gubernur DKI Jakarta pada masa saat itu mencoba mengungkap tuntas siapa saja yang melakukan hal-hal tersebut. Dalam video tersebut dibahas mengenai penyelewengan dana APBD yang dilakukan oleh DPRD DKI Jakarta, mulai dari proses penganggaran hingga proses pengimplementasian. Dalam video tersebut dijelaskan pada tahun 2013 adanya anggaran untuk pembelian truk sampah sekitar ratusan miliar, akan tetapi tiba-tiba anggaran tersebut tuh hilang. Lalu pada tahun berikutnya, yaitu tahun 2014, dianggarkan kembali. Truk sudah dipesan, akan tetapi anggarannya tuh hilang secara setengah. Untuk itu, Bapak Ahok mencoba mengungkap mengapa hal itu bisa terjadi. Bapak Ahok menyarankan untuk melakukan e-budgeting, akan tetapi pada pihak DPRD itu menolak. Dalam mengupas kong kali kong tersebut, Bapak Gubernur tidak bisa bergerak secara sendiri. Beliau meminta persetujuan Bapak Jokowi. Ketika Bapak Jokowi bergerak, itu membutuhkan waktu 2 tahun, sebab orang-orang yang seharusnya menghakimi itu tuh berada di pihak DPRD. Dan karena upaya Bapak Ahok untuk mengupas tuntas kong kali kong tersebut, beliau mendapat resiko akan dilakukan tindak pidana atau pemecatan. Ketika Bapak Ahok akan mengungkap kong kali kong ini, beliau malah dituduh melakukan rekayasa APBD. Dan pihak DPR melaporkan Bapak Ahok akan kasus tersebut. Dana APBD yang sudah ada itu juga dipotong oleh para DPRD sebanyak 10 hingga 15%. Lalu potongan tersebut masuk ke kantong mereka masing-masing. Akibat dari itu, banyak sekolah-sekolah yang tidak jadi, kantor lurah yang tidak jadi, serta fasilitas-fasilitas umum yang akhirnya mangkrak.
Jika dilihat dari tata kelola keuangan negara, sebenarnya apa yang sudah direncanakan oleh Bapak Hal itu sudah cukup baik. Apa yang dianggarkan sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Akan tetapi dalam pengimplementasiannya tidak didukung oleh pihak-pihak DPR dan lain sebagainya. Pihak DPR yang seharusnya mengawasi, akan tetapi mereka malah menguntungkan dirinya masing-masing. Pihak DPR yang seharusnya menjadi aspirasi masyarakat malah merugikan masyarakat. Untuk itu, ketika ingin mewujudkan suatu daerah yang maju, maka diperlukan pemimpin dan bawahan-bawahannya yang dapat bekerja sama dengan baik, yang satu komando dan satu tujuan. Hal ini tidak tercermin di DKI Jakarta pada masa saat itu. Kenapa demikian? Ketika pemimpinnya sudah baik, akan tetapi bawahan-bawahannya tidak baik, tidak didukung. Maka ketika satu orang atau satu pemimpin memiliki visi misi dan tujuan yang jelas untuk memajukan suatu daerahnya, akan tetapi tidak didukung, maka akan kalah. Dalam perspektif pengelolaan keuangan negara, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya dalam penanggulangan pandemi ini. Pertanyaannya adalah, apa yang akan saudara lakukan jika saudara adalah pemegang kekuasaan pemerintahan? Jika saya pemegang kekuasaan pemerintahan pada negeri ini, hal yang akan saya lakukan dalam penanggulangan pandemi COVID-19 ini adalah benar-benar serius dan fokus untuk menangani dan mengobati pandemi ini. Hal ini dapat dilakukan dengan memfasilitasi secara penuh tim tenaga medis yang sedang mengobati orang-orang yang terjangkit virus COVID-19 ini. Selain itu, saya juga akan membantu seluruh masyarakat yang terkena dampak COVID-19 ini, baik dari segi sosial maupun ekonomi. Saya akan membagikan sembako ataupun berupa uang tunai agar dapat membantu masyarakat yang terkena dampak ini. Dan selain itu, saya juga akan memerintahkan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk hidup sesuai dengan protokol kesehatan agar apa yang telah menjadi pandemi ini akan segera berakhir. Hal-hal yang saya sebutkan di atas tentulah membutuhkan biaya karena pandemi COVID-19 ini tidak diduga, sehingga dalam penanggulangannya tidak termasuk dalam anggaran manapun. Untuk itu, saya akan mengalihkan pos-pos keuangan tertentu yang sekiranya bisa ditunda terlebih dahulu atau kurang penting untuk penanggulangan COVID-19 ini. Contohnya seperti pembangunan infrastruktur, sarana, prasarana, dan lain sebagainya. Kenapa saya katakan demikian? Bila mana pembangunan infrastruktur, sarana prasarana, fasilitas tetap dilakukan di negeri ini, maka semuanya akan percuma. Kenapa demikian? Karena tidak akan ada masyarakat yang dapat menikmatinya karena masyarakatnya sudah habis termakan oleh virus COVID-19 ini. Dan bukankah ketika kita akan memajukan sebuah bangsa, maka kita harus fokus terlebih dahulu kepada SDM-nya dan baru disusul oleh SDA-nya. Untuk itu, saya akan memastikan seluruh masyarakat saya terbebas dari pandemi ini, tersembuhkan dari pandemi ini, dan setelah itu baru saya akan fokus kepada hal-hal yang sempat tertunda karena adanya pandemi COVID-19 ini.